Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Saya Panjiarto di studio dan juga nanti ada peluang untuk kita ikuti laporan dari 8 reporter yang akan menyampaikan informasinya. Dan sekarang kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Peluang pertama kita menuju ke Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo mulai lakukan tracing kontak erat mendiang Wakil Bupati Sidoarjo. Billy. Baik Panji dan seluruh sahabat pendengar Jawa Timur. Terhitung pada Senin hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sudah mulai melakukan tracing atau rapid test juga ya kepada kontak erat Wakil Bupati Sidoarjo atau PLT Bupati Sidoarjo Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Untuk yang akan dilakukan swab adalah ajudan, keluarga, seperti anak-anak, kemudian untuk staf-staf khusus Wakil Bupati Sidoarjo sendiri, baik supir maupun baik juru masak di rumah dinas Kabupaten Sidoarjo sendiri. Karena sampai saat ini ada satu orang yang positif terpapar COVID-19, tidak lain adalah istri dari Bapak mendiang Wakil Bupati Sidoarjo yang memang sebelumnya meskipun tidak memiliki riwayat kontak kuat dengan almarhum, tetapi saat ini masih belum menunjukkan gejala klinis apapun. Selain tes swab, pihaknya juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di kediaman maupun tempat yang disinggahi oleh mendiang Wakil Bupati Sidoarjo dan juga keluarga. Sterilisasi juga akan dilakukan selama masa inkubasi. Seluruh keluarga ataupun kerabat juga akan melakukan swab langsung pada Senin hari ini di Gor Parkir Barat Sidoarjo. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan tracing kepada seluruh pihak yang hadir pada rapat paripurna Rabu 19 Agustus 2020. Karena sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo sempat menghadiri rapat sebelum kondisi tubuhnya menurun. Jika perlu dan memang berkenan akan dilakukan swab kepada seluruh anggota dewan yang hadir pada rapat 19 Agustus kemarin. Sementara dari sisi istri, Ibu Haji Nur Ahmad Saifuddin, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga akan melakukan pelacakan terhadap ibu-ibu PKK karena selama 3 hari tracing akan diintensifkan terutama kepada para pejabat yang ikut ke Jakarta juga. Selain itu, untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, perlu disampaikan juga untuk saat ini persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai angka sangat besar. Ada 4.644 orang terkonfirmasi dengan penambahan 45 orang yang terkonfirmasi baru, sementara untuk yang saat ini masih dalam perawatan ada 905 pasien. Yang terkonfirmasi sembuh saat ini jumlahnya ada 3.456 dengan penambahan 46 pasien. Sementara untuk yang meninggal ada penambahan 6 korban sehingga totalnya saat ini menjadi 283. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Berikutnya ada Gigi Desilias dari Suara Madiun. Ada tambahan 2 kasus konfirmasi positif COVID-19 dari tenaga medis di Kota Madiun. Gigi Desilia. Baik, terima kasih Panji. Sahabat Jatim News Today, kontak erat dan tenaga medis memang rentan tertular COVID-19. 2 tambahan kasus terbaru di Kota Madiun terkait dengan hal tersebut. Seperti kasus nomor 61, kontak erat kasus sebelumnya. Sedang kasus 62, seorang tenaga kesehatan. Dari rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, kasus nomor 61 berinisial DP 50 tahun warga Kelurahan Demangan merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 39 dan juga 43. Selain itu, tempat tinggal yang bersangkutan juga dekat dengan kasus konfirmasi nomor 28. Konfirmasi COVID-19 pada kasus nomor 61 berawal dari swab test yang dilakukan pada yang bersangkutan karena berstatus kontak erat. DP terkonfirmasi positif dari hasil swab test yang dilakukan. Saat ini DP menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Hasil penelusuran diketahui terdapat 4 orang kontak erat yang saat ini dalam kondisi sehat dan tanpa gejala, serta menjalani isolasi mandiri di rumah sambil menunggu jadwal untuk swab test. Kemudian, kasus nomor 62, ini merupakan tenaga kesehatan juga, berinisial DKP 54 tahun, perempuan warga Kelurahan Manis Rejo. DKP ini sempat mengeluh sakit dan melakukan pemeriksaan ke rumah sakit beberapa waktu lalu
dan dari hasil rapid test menunjukkan reaktif. Kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dilakukan swab test. Swab test 2 kali dilakukan, swab pertama negatif, dan sahabat saat ini DKP terkonfirmasi positif COVID berdasarkan hasil swab test kedua, serta menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Sebagaimana informasi dari dashboard.madiunkota.go.id, pertanggal 23 Agustus kasus konfirmasi di Kota Madiun sebanyak 62 orang. 5 orang suspek, 1 probable, 2 orang meninggal dunia, dan 36 orang lainnya sembuh. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today dari Suara Madiun, kembali ke studio. Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar, bantu siswa belajar online. Bupati Blitar minta penyediaan Wi-Fi gratis di desa-desa Kabupaten Blitar segera dituntaskan. Risma. Ya, baik. Bupati Blitar, Dr. Andes Hajrianto MM meminta pihak terkait segera menyelesaikan penyediaan Wi-Fi gratis di setiap desa, karena di tengah pandemi, para siswa ini dituntut tetap mengikuti pembelajaran melalui daring. Jika inisiasi ini bisa terlaksana, maka para pelajar tidak lagi mengalami permasalahan. Menurut Bupati, memang sejauh ini banyak tokoh agama maupun tokoh masyarakat mengusulkan agar pembelajaran tatap muka di sekolah segera dimulai. Tapi tidak semudah itu karena masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur masih berstatus zona merah, sehingga menunggu masuk zona orange, baru belajar tatap muka langsung bisa diterapkan. Saat ini pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah persiapan di semua lembaga sekolah, seperti penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan pencegahan virus corona. Bupati berharap seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu menangani penyebaran virus corona, terutama ikut dengan mendukung dan juga berdisiplin, berperilaku hidup bersih dan sehat. Ketika semuanya bersinergi, maka ia optimis virus corona bisa segera berakhir. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Realita FM Pamekasan ada Kolik Maulidi. Puluhan organisasi mitra Sekber Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur dibekali pelatihan COVID-19. Kolik. Ya, sekitar 70 pengurus organisasi mitra Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur menghadiri rakor bersama BPBD Jawa Timur. Mereka berasal dari berbagai organisasi relawan seluruh Jatim yang diadakan di Obis Camp, Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dian Harmunisi sebagai koordinator SRPB Jatim mengatakan pelatihan ini bisa diajarkan kepada anggota-anggota organisasi mitra SRPB Jatim. Diharapkan mereka bisa mensosialisasikan penanganan pandemi COVID-19 kepada masyarakat maupun komunitas-komunitasnya. Ada 4 program pelatihan yang diberikan kepada peserta, diantaranya adalah kerumunan massa, masjid tangguh, pasar tangguh, dan Inarix. Para peserta diajari upload kegiatan di Inarix personal agar BNPB dapat mengetahui kegiatan-kegiatan para relawan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sementara itu di pelatihan Masjid Tangguh, pemateri Budi Cahyono sebagai koordinator Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Kabupaten Pamekasan mengungkapkan betapa susahnya mengatur perilaku masyarakat yang bandel menghadapi COVID-19. Butuh penyadaran dan sosialisasi terus-menerus yang dilakukan oleh relawan untuk menyadarkan masyarakat tersebut. Budi membuat terobosan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah. Cukup dengan WhatsApp saja, FRPB sudah siap 24 jam melayani rumah-rumah ibadah di Pamekasan. Para peserta juga saling sharing pengalaman mereka dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Berbagai suka duka dialami para relawan dalam menangani COVID-19. Cerita-cerita unik juga muncul dalam sharing tersebut. Demikian Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Jatim News Today. Sahabat, Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, yang juga tentunya bisa Anda pantau di LPPL Malawapati FM Kabupaten Bojonegoro, LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Suara Madiun, LPPL Mardika FM Kota Blitar, dan LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Bergeser menuju ke Nganjuk,
Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. 197 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Agustin. Pasien yang sembuh dari kasus corona terus bertambah. Dari 279 kasus terkonfirmasi positif, ada 197 pasien yang sembuh, yang artinya 70% pasien kasus COVID-19 dinyatakan sembuh, hanya 50 orang saja yang menjalani perawatan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto mengatakan, puluhan pasien tidak semuanya dirawat di rumah sakit, melainkan pasien konfirmasi yang mayoritas menjalani isolasi mandiri di rumah. Meski mereka yang menjalani isolasi setelah 14 hari tanpa gejala sudah dinyatakan sembuh. Lebih jauh, Hendri mengungkapkan, dalam 2 hari terakhir tidak ada penambahan pasien positif. Sebaliknya, jumlah pasien sembuh terus bertambah. Yang terbaru ada 4 pasien yang dinyatakan sembuh, 2 orang selesai isolasi mandiri, dan 2 lainnya selesai perawatan di rumah sakit. Mereka yang sudah keluar dari rumah sakit adalah pasien laki-laki berusia 60 tahun asal Rejoso yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, diperbolehkan pulang kemarin. Selanjutnya, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 ada 3 yang sembuh, yakni laki-laki berusia 52 tahun asal Bagor, pasien terkonfirmasi ke 243 selesai menjalani isolasi mandiri. Ada pula perempuan berusia 35 tahun asal Bagor yang juga dinyatakan selesai isolasi mandiri. Terakhir, pasien laki-laki berusia 21 tahun asal Nganjuk yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Mereka yang sudah selesai isolasi dan pulang dari rumah sakit tetap wajib mengenakan masker. Perlu diketahui sahabat Jawa Timur News Today, selain bertambahnya jumlah pasien yang sembuh, kasus suspek juga bertambah 3 orang. Total kini mencapai 391 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang dalam pemantauan, kemudian 64 orang meninggal, 301 lainnya selesai pemantauan. Menurut Hendri, mayoritas orang kategori suspek dirawat di rumah sakit, mulai dari Rumah Sakit Nganjuk, Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, dan Rumah Sakit Darurat Empu Sendok. Dari kasus yang sudah ada, beberapa pasien positif COVID-19 meninggal dunia saat berstatus suspek. Karenanya pasien kategori tersebut rentan naik status menjadi positif. Sementara itu, selain suspek, ada pula tambahan kasus untuk kategori kontak erat. Total kontak erat menjadi 3.646 atau bertambah 15 orang. Dari ribuan orang tersebut, jumlah yang dipantau sebanyak 204 orang, sisanya selesai pemantauan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladan. Kevin Chandra dari Suara Gresik himbau masyarakat Satlantas Polres Gresik bagikan masker di tempat wisata. Kevin. Di tengah hari libur panjang, banyak masyarakat yang memutuskan meluangkan waktunya untuk liburan. Meskipun liburan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan untuk tidak abai dengan protokol kesehatan. Jajaran Satlantas Polres Gresik tetap bekerja keras dengan membagikan masker di tempat wisata dan tempat umum lainnya. Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan jajarannya terus bergerak di tempat umum untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti di hari libur nasional dan cuti bersama, petugas membagikan masker kepada masyarakat di kawasan alun-alun Gresik. Penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu juga digencarkan Satlantas Polres Gresik di tempat wisata seperti wisata Stiki di Desa Sekapu, Kecamatan Ujung Pangkah. Dengan adanya pembagian masker ini, masyarakat diharapkan bisa tetap sehat dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 2.450 kasus dengan detail 445 orang isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit, kemudian 1.842 orang sembuh dan 163 orang meninggal. Kemudian kasus suspek sebanyak 48 kasus dan kasus probable sebanyak 62 kasus. Saya Kevin Chandra melaporkan untuk Jatim News. Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Blitar, pemerintah daerah bisa hentikan pembelajaran tatap muka jika ada peningkatan kasus. Pembelajaran tatap muka di Kota Blitar tengah diuji coba di 3 lembaga pendidikan sejak 18 Agustus 2020. Meski kebijakan ini mengacu pemerintah provinsi, meski mengacu pada kebijakan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah melalui gugus tugas tetap mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka tersebut. Hakim Sisworo, Sekretaris Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, dikonfirmasi Sabtu 22 Agustus 2020 mengatakan, sesuai pemantauannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah
sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas juga telah meninjau langsung kesiapan sekolah jelang pembelajaran tatap muka. Namun demikian, menurut Hakim, pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini tetap menyesuaikan perkembangan COVID-19 di Kota Blitar. Jika terjadi peningkatan kasus, pemerintah daerah boleh mengambil langkah untuk menghentikan pembelajaran tatap muka sampai suasana kembali kondusif. Mereka kan lagi persiapan simulasi untuk pelaksanaan tatap muka, tentunya dengan ketentuan protokol kesehatan sama ketentuan yang ditentukan oleh provinsi. Jadi masing-masing ruang kelas 25% dan sebagainya. Jadi kita lihat nanti kita pantau bersama-sama protokol kesehatannya dijalankan apa enggak. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, 3 lembaga pendidikan di Kota Blitar yaitu SMAN 1 Kota Blitar, SMK Islam 1 Kota Blitar, dan SMA Luar Biasa Kota Blitar ditunjuk sebagai sekolah yang melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Pelaksanaannya selama 2 minggu dimulai sejak 18 Agustus 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terakhir, ada Iwan Sismoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Kodam 5 Brawijaya berikan bantuan 5 ton beras pada warga kurang mampu terdampak COVID-19. Ya, sahabat, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Widodo Iriansyah memberikan bantuan 5 ton beras kepada warga kurang mampu di Bojonegoro yang terdampak COVID-19. Bantuan didistribusikan melalui pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM dan Kodim 0813 Bojonegoro minggu kemarin. Ali Zulkarnain, pimpinan PDPM Bojonegoro, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya yang telah menitipkan sembako untuk didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pendistribusian 5 ton beras terbagi 5 kg setiap paketnya. Bantuan didistribusikan di wilayah Kecamatan Trujuk, Tambarrejo, Ngerau, Gundang, dan Sekar oleh Pemuda Muhammadiyah. Sementara itu, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 23 Agustus 2020 jam 6 petang kemarin tidak ada penambahan kasus konfirmasi positif baru, sehingga kasus konfirmasi positif kumulatif sebanyak 308 orang, meliputi aktif atau dirawat 51 orang, sembuh 224 orang, dan meninggal dunia 33 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. 8 reporter sudah hadir untuk memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing dalam program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2020. Tentunya mewakili kerabat program Jatim News Today, kami juga ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Wakil Bupati Sidoarjo Haji Nur Ahmad Saifuddin Esa. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo.